Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD merespon perihal julukan yang disematkan pada Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi sengketa pemilu yang dianggap sebagai Mahkamah Kalkulator. Hal ini disampaikan Mahfud dalam konferensi pers di posko pemenangan Ganjar Mahfud pada Kamis 21 Maret. Mantan Ketua MK tersebut menyerahkan kepada majelis hakim yang nanti akan mengadili karena merekalah yang berwenang. Mahfud lantas menceritakan sejak tahun 2008, MK bukan sekedar mahkamah kalkulator yang menangani angka-angka suara hasil pemilu saja. Di mana di pemilu saat ini muncul istilah kecurangan pemilu TSM alias terstruktur sistematis yang digaungkan pertama kalinya oleh MK dan dipakai hingga saat ini. Oleh karena itu, kata Mahfud, MK bukan hanya mengurusi angka-angka saja. Sebelumnya, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis berharap MK tidak hanya menjadi sekedar mahkamah kalkulator. Todung mengklaim bahwa upaya Ganjar Mahfud mengajukan gugatan ke MK bertujuan untuk membuktikan kecurangan pada pemilu 2024 bukan masalah menang atau kalah. Oleh karena itu, Todung berharap MK memberi kesempatan bagi kubu Ganjar Mahfud membeberkan segala bentuk kecurangan yang terjadi. Tidak hanya fokus pada perbedaan perolehan suara antar kandidat. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang ingin merangkul semua paslon seusai pengumuman pemilu 2024. Ganjar mengatakan bahwa semua kandidat Capres-Cawapres berteman dengan baik. Dirinya pun tidak menutup peluang komunikasi ke depannya. Tanggapan ini disampaikan Ganjar Pranowo saat menghadapi konferensi pers di Jakarta Pusat pada Kamis 21 Maret. Ganjar mengaku secara personal ketika kompetisi selesai semuanya adalah teman. Sementara terkait gugatan terhadap hasil pemilu adalah sikap dalam pertandingan, menurutnya setiap pertandingan pasti ada awal dan akhir. Dengan demikian, setelah upaya terakhir gugatan ke MK untuk hasil Pilpres sudah keluar, maka semua pihak harus menerima keputusan tersebut. Ganjar pun mengajak semua tokoh untuk kembali berpikir soal bangsa dan negara. Lebih lanjut terkait politik merangkul dari Gibran, kata Ganjar seharusnya dilakukan dengan komunikasi terlebih dahulu demi tujuan objektif membangun negeri. Sebelumnya, Gibran menyatakan ingin merangkul kubu 01 dan 03 jika memenangkan Pilpres 2024. Menurut Gibran, keinginannya untuk merangkul lawan politik tidak lain karena semuanya punya tujuan yang sama. Hanya saja, kata Gibran, pihaknya hanya bisa menawarkan kepada paslon 01 dan 03 untuk bergabung. Keputusan untuk menerima atau menolak ajakan tersebut sepenuhnya berada di tangan kedua paslon tersebut. Juga berhukum dengan benar. Toh para kandidat ini anak-anak bangsa begitu ya. Kalau ibarat sebuah pertandingan itu ada saat mulai, ada saat akhir. Tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya tertinggi yang bisa kita lakukan dan kita putus, mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini. Mari kita berpikir nasib rakyat. Mari kita berpikir bahwa ekonomi ke depan menghadapi tantangan yang berat. Berita yang disiarkan kawan-kawan hari ini mulai selendia baru krisis. Jadi artinya kita juga mesti siap-siap ya. Bencana ada di banyak tempat, kita mesti merespon. Jangan kita terlena hanya urusan ini gitu. Jadi soal rangkul-merangkul, kita pasti harus menjadi kekuatan anak bangsa untuk membangun negeri ini dimanapun berada. Pasti kami akan bisa berkomunikasi. Kita kenal semua kok ya Prof. Teman baik, teman lama. Kalau soal apakah dapat jatah itu, ya ini sebetulnya sesuatu yang tidak terlalu jelas batasnya. Karena kalau ngomong NU dapat berapa itu jangan-jangan nanti anggota kabinetnya orang NU semua, jangan-jangan gimana orang. Assalamualaikum, saya Jusi dari ngopibareng.id. Pertanyaan saya tidak begitu penting tapi perlu dipertanyakan ini Gus. Tadi Gus Yahya sudah menyampaikan ucapan selamat kepada pemenang Pilpres. Pertanyaan saya, ucapan selamat itu bersifat pribadi atau institusi? Institusi. Karena terkadang-kadang tiba-tiba muncul, oh itu duduk institusi, itu pribadi deh, Gus Yahya Dewi. Nah, ini perlu dipertegas. Ya. Kemudian yang kedua, saya dengar bisik-bisik, yang pasti bukan bisik-bisik tetangga ya. Ini PBNU akan mendapatkan suatu jatah di dalam kabinet nanti.
Apakah ini sudah pernah disampaikan Gus Yahya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pernyataan ini institusi, ya, karena ini adalah secara pernyataan resmi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Maka tadi di depan saya sebut bukan saya, tapi pengurus besar Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran yang telah memperoleh suara terbanyak, dengan kata lain terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Dan juga selamat kepada para anggota parlemen, DPR dan DPD yang terpilih. Itu pernyataan selamat dari pengurus besar Nahdlatul Ulama atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau soal apakah dapat jatah itu, ya ini sebetulnya sesuatu yang tidak terlalu jelas batasnya. Karena kalau ngomong NU dapat berapa itu jangan-jangan nanti anggota kabinetnya orang NU semua, jangan-jangan gimana orang. Jadi ya kita tidak bisa melihat ini sebagai jatah menjatah ya, karena NU itu bukan faksi politik, NU itu realitas demografis. Jadi seperti itu ya. Jadi kita enggak, ya kita lihat saja nanti, dan siapapun yang nanti dipercaya ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Begitu. Oke. Masyarakat kita kan sempat terpecah ya, NU juga di dalam pemilihan Pilpres ini. Ada saran yang efektif gak buat masyarakat biar bersatu kembali? Karena kan mengingat ini bulan Ramadan nih, terus banyak bencana di mana-mana gitu, biar bersatu kembali. Itu aja Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya sebetulnya sejak awal kami sudah sampaikan, mari kita menjalani ini sebagai sekedar prosedur saja, bukan pertarungan antar pihak ya, yang habis-habisan itu enggak, tapi sekedar prosedur. Kita diberi hak untuk memilih, sudah kita lakukan dan hasilnya sudah keluar. Kemarin semua ya, setiap kontestan sudah melakukan ikhtiar sebisa-bisanya untuk mendapatkan suara, dan suara sudah didapat. Nah, hasilnya ini adalah hasil dari suara kita yang juga dalam perspektif agama adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari karena itu, mari semua perbedaan kemarin ini kita kesampingkan untuk kembali bersatu. Hal-hal yang menyangkut kampanye ya itu sudahlah, ini sudah ya sudah selesai, sudah ada hasilnya gitu. Masa masih kamu mau kampanye terus gitu kan ya tidak perlu kampanye lagi. Soal mau diskusi tentang analisis tentang masalah monggo, tapi kalau kampanye ya sudah lewat lah. Mari kita kembali, apalagi Ramadan sebentar lagi, Idul Fitri, ini saya kira momentum yang tepat sekali ya. Mari bermaaf-maafan satu sama lain, dan kalau kita bisa kembali mempererat kesatuan persatuan di antara kita semua, insya Allah ya, siapapun yang akan memegang amanat atas pemerintahan ke depan, insya Allah akan bisa menjalankannya dengan lebih baik, dan kita bisa bersama-sama mengawasi dan membantunya. Saya kira itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Kalau untuk yang pertama tadi soal PBB menyinggung urusan ini, saya tidak tahu itu platformnya apa, yang ngomong siapa, konteksnya apa, saya tidak tahu itu. Karena kalau urusan anaknya presiden nyalon itu, ini kan bukan yang pertama dalam sejarah, sebelum ini juga di mana-mana. Belum lama ini, mana itu Vietnam atau Kamboja, yang anaknya menggantikan jadi Perdana Menteri. Singapura juga anaknya. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh. Dan kalaupun ada keberatan, dari kemarin-kemarin kan keberatan sudah disampaikan. Masyarakat sudah mendengar semua keberatan itu. Para pemilih itu sudah mendengar bahwa ada yang keberatan dengan ini. Nah, lalu disuruh milih, ya ternyata hasilnya begini, mau gimana gitu. Karena semua sudah disampaikan. Dan sekarang sudah keluar hasil, ya sudahlah, masa mau kita ulangi lagi kampanye yang kemarin-kemarin itu. Rakyat sudah memilih. Saya kira itu. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat kepada yang telah berhasil, ya katakanlah, menangkan kompetisi. Selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming atas ditetapkannya sebagai pemenang Pilpres. Selamat kepada partai-partai yang telah memperoleh kepercayaan dari rakyat untuk menempati kursi-kursi di DPR. Selamat kepada para anggota DPD yang terpilih juga mendapat kepercayaan dari rakyat. Selamat menjalankan tugas. Hal-hal yang menyangkut masalah-masalah sengketa terkait dengan pemilu ini, marilah kita pecahkan, kita cari jalan keluarnya dengan tenang, supaya kita bisa menyelesaikan pemilu ini, sekaligus kita bisa menangani masalah-masalah masyarakat yang tadi saya sebut, yaitu masyarakat yang sekarang ini sedang terdampak bencana yang cukup serius. Jadi kita meminta sungguh-sungguh supaya masalah apapun diselesaikan dengan mengikuti jalur yang semestinya. Sebagaimana pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa masalah-masalah hukum bisa diselesaikan melalui jalur hukum, dan masalah-masalah politik bisa diselesaikan melalui prosedur politik kelembagaan. Jangan sampai ada yang berpikiran untuk membuat manuver yang dapat memicu instabilitas di tengah masyarakat. Masyarakat kita ini sedang membutuhkan konsentrasi untuk bisa tertolong dari masalah-masalah yang berat dan membutuhkan kerjasama kita semua. Mari kita selesaikan semua alur proses politik ini dengan tenang, dengan baik, dan agenda-agenda, tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang menanti kita untuk bangsa dan negara ini, mari segera kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Sekali lagi selamat dan mari kita tidak menunggu waktu untuk memperkuat kerjasama di dalam mengatasi berbagai masalah bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali dalam sejarah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 tidak lolos masuk ke parlemen di pemilu 2024. Pengamat politik mengungkap faktor yang diduga penyebab suara P3 tumbang. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Kamis 21 Maret. Agung Baskoro menilai P3 terlempar dari parlemen karena kebijakan elit tidak sejalan dengan kehendak kader dan simpatisan pada tingkat akar rumput. Ia menyebut P3 meniadakan aspirasi akar rumput yang lebih menghendaki mendukung Anies maupun Prabowo. Alhasil, kata Agung, ketika para elit memutuskan mengusung paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, justru berdampak negatif terhadap perolehan suara partai pada pemilihan legislatif. Mulanya keputusan P3 merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diharapkan bisa mengulang romantika politik pada pemilu 1997 silam. Pada saat itu, faksi pendukung Megawati Soekarno Putri di Partai PD Perjuangan mengalihkan dukungan politik dan suara ke P3 akibat tekanan politik pemerintahan Orde Baru. Alhasil saat itu muncul istilah koalisi Mega Bintang, karena P3 pada saat itu masih menggunakan lambang lama yakni bintang. Meski tidak memenangkan pada pemilu 1997, tetapi P3 ketika itu memperoleh limpahan suara cukup signifikan akibat manuver politik Megawati. Akan tetapi saat ini P3 dalam kondisi terpuruk setelah gagal melewati ambang batas parlemen sebesar 4% yang ditetapkan kepada seluruh partai politik peserta pemilu 2024. Menurut hasil penghitungan akhir KPU yang diumumkan pada Rabu 20 Maret, P3 memperoleh suara 5.878.777 atau setara 3,8% suara sah nasional. Dengan hasil itu, maka untuk pertama kalinya P3 terlempar dari Dewan Perwakilan Rakyat. Panglima TNI tegas membantah ada warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran di Ukraina. Indonesia disebut tidak mengenal konsep tentara bayaran. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 21 Maret. TNI, kata Agus, sudah mengecek kabar tersebut ke Kedutaan Besar Rusia di Indonesia. Jenderal Agus menegaskan bahwa kabar yang menyebut ada WNI jadi tentara bayaran adalah hoax. Sebelumnya, 10 WNI disebut menjadi tentara bayaran Ukraina dalam perang melawan Rusia berdasarkan data yang diungkap oleh Kedutaan Rusia di Indonesia. Data tersebut bersumber dari Kementerian Pertahanan Rusia yang menyebutkan 13.387 tentara asing sudah memasuki Ukraina sejak 24 Februari 2022. Selain itu, Rusia mengklaim bahwa 5.962 tentara asing yang direkrut sudah tewas di medan perang. Dari belasan ribu tentara asing, Rusia menyebut 10 diantaranya merupakan WNI dan 4 orang diklaim tewas dalam medan pertempuran. Pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PD Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik untuk tidak mengatakan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua
Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik, seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada Jakarta pada 2012 silam. Terlebih Prabowo juga merupakan mantan cawapres Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009. Sementara itu Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PD Perjuangan dan Joko Widodo saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024. Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PD Perjuangan. Sebab meski perolehan suara PD Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi presentasenya justru menurun dibanding pada pemilu 2019. KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Pengumuman tersebut dikeluarkan usai KPU merampungkan rekapitulasi nasional pada Rabu 20 Maret. Usai kemenangan diumumkan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hingga Raja Arab menyampaikan selamat kepada Prabowo Subianto. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengucapkan selamat kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dinyatakan menang di Pilpres 2024. Ucapan selamat itu disampaikan langsung oleh Zelensky kepada Prabowo melalui sambungan telepon. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Zelensky pada Kamis 21 Maret. Hamianin membeberkan bahwa kedua pemimpin tersebut membahas isu-isu mengenai agenda global dan bilateral, khususnya mengenai formula perdamaian dan inisiatif kemanusiaan lainnya. Dalam pembicaraan tersebut, Presiden Ukraina menggarisbawahi pentingnya partisipasi Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian. Konferensi perdana itu sebagai salah satu kekuatan global yang berpengaruh dan jadi kontributor bagi perdamaian serta keamanan global. Tidak hanya Zelensky, ucapan selamat atas kemenangan Prabowo juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Blinken menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto atas kemenangannya. Ucapan tersebut disampaikan Blinken dalam keterangan tertulis di laman Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Blinken juga memuji masyarakat Indonesia yang sudah ikut berpartisipasi dan komitmennya terhadap demokrasi dan aturan hukum. Menurut Blinken, Amerika Serikat dan Indonesia merayakan 75 tahun hubungan diplomatik yang dilandaskan pada demokrasi dan pluralisme. Kemudian, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud juga memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Raja Salman berharap Prabowo Subianto dapat membawa Republik Indonesia semakin sejahtera. Berkali-kali saya katakan, di mana-mana kita dengar, tapi akhir-akhir ini, apalagi sesudah tanggal 14, di mana kita melihat benar-benar bahwa amanat rakyat, mandat rakyat sudah jatuh di pundak kita. Akhirnya malah saya merasa harus bekerja lebih keras lagi. Jadi kemenangan ini ternyata tidak membawa suatu euforia, suatu kegembiraan yang meluap-luap. Saya kira ini yang tadi disinggung oleh Gus Miftah ya, bahwa Umar ya, begitu diangkat menjadi khalifah, yang diucapkan justru inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mungkin merasa tanggung jawab. Karena itu saya sejak tanggal itu hampir tiap hari mengumpulkan para pakar dari semua sektor. Dan semakin saya pelajari, semakin saya melihat betapa kaya bangsa Indonesia, betapa potensi bangsa ini luar biasa, yang hanya dengan sedikit perbaikan manajemen bisa memberi hasil yang sangat banyak. Tapi juga bahwa kita harus mengakui, kita harus introspeksi diri, mawas diri, kita sebagai elit, kita harus elit politik,
elit kemasyarakatan, kita harus sekarang melihat kelemahan-kelemahan sistem kita. Dan kita tidak boleh, menurut saya, ya, menganggap bahwa semua itu sudah baik. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu yang bicara negara kita sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Kita juga merasakan. Karena itu kita ingin memperbaiki. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan, ya, Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti, Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga KPU RI secara resmi telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan suara 96.214.691. Dengan demikian, suara Prabowo Gibran tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga suara terbanyak sepanjang sejarah sampai 2024. Mendapat 85.607.362 suara sah nasional. Tidak hanya memecah rekor nasional, suara Prabowo di Pilpres 2024 ini juga paling banyak dalam sejarah pemilu dunia. Prabowo berada di posisi paling unggul dengan jumlah 96 juta pemilih pada Pilpres 2024. Kemudian suara terbanyak kedua ditempati Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Pilpres 2020 dengan perolehan suara 81 juta. Pemimpin negara ketiga dengan suara terbanyak yakni Dilma Rousseff dalam Pilpres 2014 Brazil dengan memperoleh 54 juta pemilih. Dan di urutan keempat ada Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat suara 20 juta dalam Pilpres 2017. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya terima kasih. Saya dapat pencerahan, ya. Dan bahwa dalam Islam memberi makan kepada mereka yang membutuhkan itu memang sangat diwajibkan. Berarti walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan saya. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya sama. Saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Gitu. Ya. Saya sangat terharu saya lihat anak-anak Indonesia. Bisa kita pertimbangkan Pak Hatta, Pak Zul, usia nyoblos kita turunkan jadi 10 gitu. Kita menang besar, Pak. Saya terharu karena saya lihat ya di vlog-vlog itu ya, di sosmed ya, anak-anak nangis-nangis, marah-marah kalau orang tuanya nggak pakai kaos gemoy, ya kan? Padahal aku tadinya ngerti aja nggak apa itu gemoy itu. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.